Pertempuran berkecamuk saat pasukan Rusia mencoba merebut kota Kiev, Ukraina. Saat invasi Rusia ke Ukraina berlanjut, Saksi Mata mengatakan, pertempuran sengit berkecamuk di pinggiran Kiev. Pasukan Rusia berusaha merebut ibu kota Ukraina sebagai bagian dari kampanye militer yang lebih luas di negara yang dilanda perang itu. Pasukan negara mati-matian berusaha menahan pasukan Rusia di dekat Kiev. Ini terus terang tapos pemeriksaan teriak seorang tentara. Tapi itu tidak mudah. Rekaman menunjukkan pasukan Ukraina bermanuver melalui hutan, mencoba melarikan diri dari tembakan menembakkan jitu dan serangan lainnya. 2 tank akan datang, seorang tentara mengirim resiko radio ke sesama pejuang. Tembakan sirene dan ledakan juga terdengar di banyak kota lain di seluruh Ukraina saat pasukan Rusia mencoba mengepung sasaran kritis. Kota-kota terkepung di Kharkiv, Mariupol, Poltava, dan Sumy telah mengalami penembakan tanpa henti, serta sungai yang membekukan banyak penduduk yang tidak memiliki listrik dan hanya memiliki sedikit makanan atau air. Mayat-mayat terlihat tergeletak di jalanan. Pihak berwenang Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembaki sebuah masjid di Mariupol, tempat lebih dari 80 orang dewasa dan anak-anak berlindung. Tidak jelas berapa banyak korban yang ada. Mempertaruhkan nyawa. Meskipun mengalami kemunduran, ratusan penduduk mempertaruhkan hidup mereka di kota selatan timur Mariupol untuk berprotes penculikan wali kota dengan menyerang pasukan Rusia. Presiden Ukraina Zelensky menuntut pembebasannya segera dan menuduh Rusia bergerak ke tahap teror baru. Di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, para pemimpin Prancis dan Jerman kembali mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam upaya mencapai gencatan senjata. Tetapi tidak ada tanda-tanda perdamaian segera kembali ke tanah yang hancur ini. Konflik tersebut kini telah mengirim 2,5 juta orang Ukraina melarikan diri ke negara-negara tetangga. Polandia mengatakan sekitar 1,6 juta pengungsi tiba di wilayah saja. Sebaliknya Moldova, salah satu negara termiskin di Eropa, mengatakan itu mendeteksi titik puncak karena mengatasi kelompok besar orang yang melarikan diri. Ratusan ribu orang Ukraina dalam lainnya melarikan diri dari perang juga telah memasuki Hongaria dan negara-negara sekitarnya. Kekurangan makanan dan air. Saat bentrokan meningkat, penduduk di kota-kota yang terkepung seperti Mariupol mengalami suhu beku tanpa listrik dan sedikit makanan dan air. Rekaman video menunjukkan kerusakan pada rumah sakit anak-anak, di mana anak-anak dan wanita yang bersalin dilaporkan di antara yang terluka selasa minggu lalu di fasilitas tersebut. Pihak berwenang telah menyarankan penduduk sempat untuk tidak mengubur mereka yang meninggal, tetapi untuk melansirkan sisa-sisa manusia mereka di jalanan, kata penduduk. Sangat berbahaya untuk memberikan pemakaman yang layak bagi banyak korban di tengah pembakaran yang sedang berlangsung. Wartawan yang berusaha meliputi konflik yang juga berduka atas kematian mereka. Pihak berwenang Ukraina mengatakan minggu bahwa Brent Rauner, seorang pemuat film jurnalis Amerika pemenang penghargaan, Rauner yang berusia 50 tahun telah bekerja. Pihak berwenang Ukraina mengatakan dirinya terbunuh di Irpin, pinggiran kota yang telah menjadi lokasi penembakan intensif oleh pasukan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Rincian kematian tidak segera terlihat. Pejabat Ukraina mengatakan wartawan lain terluka. Ranut adalah orang barat pertama, tetapi setidaknya jurnalis kedua yang tewas dalam perang Ukraina. Lebih dari 2,5 juta orang kini telah melarikan diri dari konflik Ukraina, dan lebih banyak lagi dalam perjalanan mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Saya benar-benar takut sepanjang jalan, karena saya mendengar banyak orang tertembak ketika mereka mencoba meninggalkan kota, kata wanita muda itu. Salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dengan Rusia, Finlandia, mempertimbangkan bergabung dengan NATO setelah melihat situasi Ukraina.
Dalam beberapa dekade, Finlandia melakui memihak maupun menentang Rusia. Namun dengan adanya invasi Moskow ke Ukraina, kebijakan bilateral dengan Nordic yang berbatasan 1.340 km dengan Rusia itu mulai berbalik. Pada Kamis, Presiden Finlandia Sauli Niinistö mengatakan akan meninjau kebijakan keamanannya untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan NATO. Ketika alternatif dan resiko telah dianalisis, makinlah saatnya untuk kesimpulan, kata Niinistö. Rabu sebelumnya, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan diskusi kemungkinan menjadi anggota NATO harus dilakukan di beberapa tingkatan. Sementara itu, jejak pendapatan baru-baru ini menemukan 53% warga Finlandia mendukung bergabung dengan NATO, naik dari 19% pada 5 tahun. Selain itu, petisi untuk mengadakan referendum tentang tawaran bergabung NATO mengumpulkan 50.000 tanda tangan yang mana bisa dilanjutkan ke tingkat parlemen. Sebelum krisis Ukraina, saya tidak ingin harus melekat antara timur dan barat, ujar Jonas, pembuat bir berusia 30 tahun dari Helsinki, dikutip dari Al Jazeera. Tetapi sekarang dengan tindakan ini, saya pikir sama sekali tidak ada pertanyaan tentang itu. Kurangnya saatnya untuk memihak, itulah katanya. Sejarah dengan Finlandia kembali ke abad ke-19 ketika Rusia mengambilnya dari Swedia selama perang pada 1808. Setelah revolusi Rusia, Finlandia diberikan kemerdekaan oleh pemimpin Soviet Vladimir Lenin. Meskipun perang saudara berdarah segera pecah antara partai konservatif yang berkuasa dan komunis, orang-orang Finlandia menunjukkan perlawanan yang sengit. Uni Soviet menderita kerugian besar dengan satu penembak jitu raja, Simo Weiha, yang dijuluki White Death, mampu menghabisi 505 tentara Soviet. Kemudian selama Perang Dunia II, Finlandia bersekutu dengan Nazi Jerman untuk mencoba dan mengambilnya kembali, tetapi kalah dan harus membayar ganti rugi kepada Uni Soviet. Janji netralitas ketika Perang Dunia II membuka Perang Dingin. Finlandia adalah posisi yang unik setelah para pemimpinnya mendatangi perjanjian 1948 dengan Moskow. Finlandia tidak seperti negara lain yang bersekutu dengan Washington atau Kremlin, dua blok kekuatan utama dunia. Meski secara resmi netral, Uni Soviet menekan Finlandia. Kami tetap mempertahankan posisi non-blok militer kami, meskipun kami bekerja sama dengan beberapa negara tetangga kami seperti Swedia dan Amerika Serikat dan juga NATO. Hubungan kami sangat praktis, pragmatis, dan sejauh ini Finlandia adalah tetangga yang tidak memiliki masalah besar dengan Rusia dibandingkan dengan hampir semua tetangga lainnya. Tetapi dengan invasi ke Ukraina, opini publik Finlandia telah bergeser mendukung NATO secara drastis. Demikianlah pula Swedia yang juga tetap berada di luar NATO memiliki rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan.